Oke, setelah kita belajar mengenai komponen-komponen yang ada pada rangkaian elektronika, kita juga sudah belajar atau sudah mengetahui cara menghitung resistensi pada gelang resistor. Sekarang kita akan mencoba membuat suatu rangkaian elektronika menggunakan software Proteus 8 Professional. Nah, Proteus 8 Professional itu sendiri adalah salah satu software elektronik yang digunakan untuk membantu para desainer dalam merancang dan mensimulasikan suatu rangkaian elektronik. Oke, langsung masuk ke software Proteus 8 Professionalnya. Nah, langkah yang pertama kita klik kanan pada aplikasi Proteus 8 Professional. Kemudian kita pilih Run as Administrator. Nah, ini adalah tampilan utama atau halaman utama dari software Proteus 8 Professional. Jika kalian ingin membuka project yang telah kalian buat sebelumnya, kalian bisa klik Open Project. Tapi jika kalian ingin membuat suatu project baru, kalian bisa tekan yang New Project. Seperti itu. Nah, di sini karena kita ingin membuat suatu rangkaian elektronika atau baru ingin membuat ya teman-teman. Jadi di sini kalian tekan yang New Project. Kemudian, jika kalian sudah menekan yang New Project, kalian nanti akan diminta untuk memasukkan nama dari project tersebut. Bebas ya teman-teman. Semisal di sini kita namai latihan modul 1. Seperti ini. Kemudian kita tekan next sampai ke finish. Maka tampilan akan menjadi seperti ini. Nah, pada Proteus 8 Professional sendiri akan memiliki banyak sekali library dengan beberapa komponen, baik itu komponen pasif, analog, dan yang lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dari library itu sendiri adalah suatu komponen yang telah disediakan pada Proteus 8 Professional ini. Nah, jika teman-teman lihat di samping sebelah kiri, itu terdapat banyak sekali pilihan komponen-komponen yang sudah terdapat dalam software ini. Misal kita tekan yang ini. Nah, ini adalah beberapa komponen yang ada di Proteus 8 Professional. Nah, masuk ke menu yang lain. Di sini ada menu bar. Menu bar itu merupakan list menu yang dapat digunakan dalam perancangan atau pengolahan gambar rangkaian. Jadi, semisal untuk file, itu nanti kalian bisa gunakan untuk membuka suatu project atau menyimpan project atau bahkan kalian ingin membuat suatu project baru. Oke, langsung masuk ke langkah-langkah dalam pembuatan rangkaian elektronika menggunakan Proteus 8 Professional. Di mana langkah yang pertama, kalian harus mengambil komponen yang dibutuhkan dengan cara pilih mode komponen, tekan yang P. P ini artinya pick from library atau pilih dari library untuk mengarahkan kita menuju library pada Proteus 8 Professional. Kita klik, kemudian kita ketikkan di sini apa yang ingin kita cari. Kita cari di sini resistor. Tekan OK. Kemudian kita cari lagi alternator. Kita klik OK. Kemudian kita pilih atau kita cari lagi diode. Kita klik OK. Kemudian selain itu kita membutuhkan adanya osiloskop. Kita pilih yang sebelah sini ya teman-teman, bagian bawah ini. Kemudian kita ambil osiloskop jika nanti kita ingin membutuhkan osiloskop. Nah, sebelum kita merangkai dari komponen-komponen yang telah kita dapat, kita harus mengingat kembali apa fungsi dari tiap komponen tersebut. Nah, contohnya di sini ada resistor. Resistor itu berfungsi sebagai penghambat arus listrik. Jadi, misal ada suatu rangkaian listrik
dan di dalamnya ada resistor. Maka resistor ini digunakan untuk menghambat tegangan atau arus listrik yang ada pada suatu rangkaian. Kemudian diode. Diode di sini berfungsi sebagai penyear arus. Oke, jadi yang awalnya arus tersebut adalah arus bolak-balik, maka dengan bantuan diode, arus listrik tersebut dapat berubah menjadi arus yang satu arah. Seperti itu. Kemudian ada alternator. Alternator ini sama sebagai pembangkit listrik atau penghasil energi. Seperti itu. Kemudian untuk osiloskop tadi, osiloskop itu berfungsi untuk menampilkan grafik atau menampilkan arus listrik secara virtual sehingga kita bisa melihat tegangannya ataupun arah arusnya seperti apa, seperti itu. Oke, sekarang kita coba rangkai satu persatu komponen yang telah kita dapatkan. Yang pertama, kita ambil alternator, kita klik di sini, kemudian kita ambil juga osiloskop agar kita mengetahui bagaimana pergerakan dari arus alternator itu sendiri. Kita sambungkan, istilahnya ini sebagai kabel penghubung ya teman-teman, agar alternator dapat terhubung ke osiloskop. Setelah itu coba kita jalankan dengan klik gambar segitiga di bagian kiri bawah. Nah, nanti yang muncul adalah tampilan osiloskop yang seperti ini. Oke. Nah, di sini coba teman-teman turunkan ini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah suatu gambaran tentang adanya aliran arus listrik pada alternator itu sendiri, seperti itu. Oke, untuk penjelasan osiloskop itu sendiri, di sini terdapat banyak sekali channel ya teman-teman. Ada channel A, channel C, channel B, dan channel D. Nah, channel ini merepresentasikan dari warna gelombang yang ada di layar. Jadi semisal channel A berwarna kuning, berarti channel A merepresentasikan gelombang pada gelombang yang berwarna kuning. Begitupun untuk channel-channel yang lain. Nah, pada bagian horizontal sendiri itu digunakan sebagai rentang waktu ya teman-teman. Sebenarnya arus listrik yang kita buat itu akan sama saja seperti ini, naik turun seperti lembah ini. Nah, hanya saja jika kalian mengatur jarum yang ada pada bagian horizontal ini, arus yang tadinya muncul ini seperti ini, bisa saja berubah menjadi seperti ini. Sebenarnya arusnya sama, hanya saja rentang waktunya semakin panjang, jadi arusnya semakin tidak terlihat seperti itu. Kemudian, jika kalian ingin mengatur channel A, misal kalian ingin mengatur untuk yang bagian atas atau yang berwarna kuning ini, jika kalian menambah seperti ini, maka arus listriknya juga akan terlihat semakin besar. Begitu pula pada channel yang lain, channel B semisal. Nah, jika kalian ingin melakukan perbandingan, alangkah lebih baiknya jika jarum yang ada pada masing-masing channel itu sama, sehingga kita bisa melihat perbedaannya secara signifikan. Karena semisal untuk yang channel A di sini kalian pilih jarumnya ada pada angka 1. Kemudian channel B kalian ubah ke angka nomor 5. Itu kan akan terlihat perbedaannya ya. Perbedaan dari arah arus listriknya atau besarnya arus listrik pada layar. Sedangkan seharusnya untuk channel A dan channel B itu memiliki besaran yang sama karena sama-sama dihasilkan dari alternator yang sama dan tidak ada tambahan komponen apapun pada masing-masing rangkaian seperti itu. Oke, sekarang coba kita rubah komponen pada rangkaian ini ya teman-teman. Di sini semisal kita akan melakukan suatu perbandingan dari masing-masing komponen.
Oke, setelah kita merangkai komponen-komponen menjadi rangkaian seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa osiloskop bagian A, B, C, dan D itu terhubung dari tiap komponen yang berbeda. Misal, untuk bagian A, dia hanya terhubung pada alternator saja. Sedangkan untuk bagian B, selain terhubung dari alternator, dia juga terhubung di diode. Untuk bagian C, dia terhubung pada alternator, tapi juga terhubung pada resistor sebagai hambatan. Kemudian untuk bagian D, dia terhubung oleh alternator yang juga terhubung oleh diode dan resistor sekaligus. Nah, jelaslah nanti pada output atau pada grafik osiloskop akan menghasilkan gambar yang berbeda. Seperti itu. Sekarang coba kita run. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini akan dihasilkan grafik yang berbeda satu sama lainnya. Tapi sebelum melakukan perbandingan, pastikan dulu bahwa channel ini memiliki atau mengarah pada angka yang sama. Channel A mengarah pada angka 1, channel C pada angka 2, channel B ini harus pada angka 1 juga. Untuk channel D juga sudah pada angka 1. Seperti itu. Jadi ini adalah grafik yang sesungguhnya dari hasil rangkaian yang telah kita buat tadi. Nah, kenapa kok tampilannya atau grafiknya bisa seperti ini? Nah, kita lihat pada channel A, yaitu yang berwarna kuning ini. Channel A hanya terhubung pada alternator, berarti channel A ini hanya dialiri oleh sumber listrik itu sendiri. Jelaslah berarti channel A memiliki arus listrik yang kuat karena tidak memiliki hambatan atau rintangan apapun, seperti itu. Kemudian untuk channel B yang berwarna biru. Di sini kita lihat bahwa channel B itu dialiri oleh alternator dan diode. Yang awalnya alternator menghasilkan arus AC, arus bolak-balik seperti pada grafik warna kuning, maka dengan adanya diode, arus bolak-baliknya itu akan disearahkan oleh diode. Jadi kalau teman-teman lihat ya, untuk yang warna kuning itu kan seperti lembah ya teman-teman, yaitu arus AC. Jika teman-teman lihat dari video sebelumnya, ini adalah representasi dari arus AC. Sedangkan untuk yang berwarna biru, karena telah dialiri oleh diode, maka arusnya hanya akan satu arah atau hanya ke atas saja. Oke, arusnya akan mengarah ke arah yang positif atau ke atas saja. Seperti ini. Oke ya teman-teman, sampai sini paham kan? Kemudian untuk yang channel C, yaitu channel yang berwarna pink. Di sini, channel C ini dialiri oleh alternator dan juga dialiri oleh resistor. Di mana fungsi dari resistor sendiri kan untuk menghambat. Jadi, arus yang ada pada alternator ini yang awalnya tinggi akan dihambat oleh adanya resistor. Sehingga arus yang dihasilkan nantinya tidak akan sebesar aslinya, seperti itu. Jadi arusnya semakin kecil seperti ini. Jadi lembahnya akan semakin kecil. Kemudian untuk channel D yang berwarna hijau, di mana channel D ini dialiri oleh alternator, diode, dan resistor sekaligus. Jadi saat di sini alternator kan menghasilkan energi. Kemudian energi yang dihasilkan itu dialirkan menuju diode, di mana tugas diode itu untuk menyearahkan arus listrik, sehingga yang dihasilkan harusnya adalah arus DC atau hanya pada satu arah saja, yaitu ke atas. Ini. Oke. Kemudian setelah itu, setelah diarahkan atau sudah disearahkan oleh diode, arus listrik itu diberi hambatan, jadi sudah disearahkan, tapi sekarang juga malah diperkecil oleh adanya hambatan pada resistor. Jadi, arus yang dihasilkan adalah
arus yang searah dan arus yang kecil karena sudah dihambat oleh adanya resistor. Seperti itu. Oke, sekarang coba kita rangkai rangkaian yang ada pada modul ya, teman-teman. Di sini ada alternator. Kemudian alternator kita sambungkan ke diode. Kemudian ada juga resistor. Di sini kita bisa mengatur dari arahnya, gitu ya. Terus ini juga ada osiloskop sebagai penampil arus listrik. Kita rangkai seperti ini. Oke, mungkin teman-teman bisa menebak ya bagaimana output yang dihasilkan setelah kita merangkai rangkaian seperti ini. Nah, sekarang kita run. Nah, sekarang kita fokus pada osiloskop yang mengarah pada rangkaian nomor 2 ya, teman-teman. Ini kan osiloskop nomor 1, ini osiloskop untuk untuk rangkaian nomor 2. Oke, ini adalah hasil dari output rangkaian yang telah kita buat ya. Jadi di sini antara channel A dan channel B memiliki output yang berbeda. Mengapa? Karena jelas input yang kita masukkan ke dalam channel A dan channel B itu berbeda. Untuk channel A sendiri itu hanya dialiri oleh alternator saja, sehingga output yang dihasilkan adalah arus yang sebenarnya. Maksudnya arus yang sebenarnya ada di alternator, jadi tidak ada tambahan hambatan ataupun penyearah dan yang lain sebagainya. Nah, pada channel A yang dialiri oleh alternator saja itu menghasilkan arus bolak-balik atau arus AC, di mana ciri-cirinya itu terdapat bukit dan lembah ya teman-teman. Jadi arusnya itu naik turun. Nah, itulah yang disebutkan bahwa arusnya itu bolak-balik dari arus positif ke negatif, positif, negatif, seperti itu. Nah, sedangkan untuk channel B itu yang dihasilkan adalah arus DC. Nah, kenapa? Di sini bisa kita lihat bahwa sumber listrik atau sumber energi dari alternator itu terhubung ke diode. Oke, jadi pada saat sudah masuk ke diode itu akan dihasilkan arus yang searah atau arus DC. Kemudian pada sisi lain kaki alternator juga mengarah pada resistor, sehingga arus yang dihasilkan itu akan lebih kecil karena telah dihambat oleh adanya hambatan pada resistor. Kemudian di sini dari diode tadi kan arusnya arus DC ya, arus yang searah. Itu dialirkan, kemudian bertemu dengan arus yang sudah kecil atau sudah dihambat. Jadi output yang dihasilkan adalah arus DC atau arus yang hanya bukit saja ya ini. Arus yang satu arah dan gelombangnya itu juga kecil karena telah dihambat oleh resistor. Nah, pada channel B ini merupakan gelombang dengan arus DC ya teman-teman. Jadi arusnya itu satu arah, hanya terdapat bukit saja. Nah, berbeda dengan arus DC pada channel B sebelumnya. Ini juga arus DC, ini juga arus DC. Yang berbeda adalah untuk yang pada rangkaian 2, arus DC-nya itu arus DC penuh. Jadi antara bukit satu dan bukit yang lain itu tidak ada jarak. Sedangkan untuk yang channel B itu bukan arus DC penuh. Jadi ini setelah bukit masih ada jarak. Setelah bukit masih ada jarak. Seperti itu.